Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Saudara sebangsa dan setanah air Indonesia, bertemu kembali dengan Hendro Verleso. Pada malam hari ini, saudara kita ingin mengungkap apa yang akan dilakukan terhadap IKN, saudara. Karena kita tahu IKN itu adalah proyek pemborosan. Dan apalagi kalau sekarang ini adalah yang anak kemarin sore yang baru diangkat mungkin oleh Presiden, yaitu adalah Raja Jajuli, ya kan, Raja di Gajuli ini sudah meminta anggaran lagi, saudara, kepada anggota DPR. Dia mengharapkan lagi anggaran itu ada 29 triliun, saudara, gila. Ngeri, ngeri, ngeri. Ini adalah permintaan daripada Raja Jajuli ini. Inilah, saudara, kalau begitu sudah hilang dari pemimpin yang lama, yaitu adalah Bambang Susantono dan termasuk adalah Doni, ini sudah liar, saudara. Jadi bola yang ada di IKN ini liar, saudara. Mereka bisa minta apa saja dan itu bisa mungkin menggerus anggaran. Dia memohon kepada anggota DPR atau siapa saja yang bisa mengeluarkan uang. Barangkali dia akan ngemis kepada mungkin Menteri Keuangan, yaitu Sri Mulyani. Dan saya melihat ini adalah proyek yang sudah nggak jelas, saudara. Proyek sudah tidak jelas. Begitu kehilangan daripada induknya, yaitu adalah Bambang Susantono dan Doni ini. Jadi akibatnya sekarang kita lihat, saudara. Seorang wakil, ya kan, sudah berani meminta, saudara. Wakil, pangkatnya wakil, bukan pimpinannya, yaitu adalah bukan Menteri PUPR. Kita tahu kan Presiden kemarin mengangkat Menteri PUPR untuk menghandle pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Bambang Susantono, ya kan? Dan sekarang ini bukan Menteri PUPR-nya yang meminta, tapi adalah si Raja Jajulinya ini, saudara. Raja Jajuli mungkin mengharapkan anggaran yang mungkin yang menggiurkan, karena dia ingin mungkin memupuk dia punya kekayaan. Kita tahu kekayaan daripada si Raja Jajuli ini, ya kan, cukup banyak semenjak dia diangkat jadi wamen, ya. Dan inilah, saudara, ini yang terungkap. Dan saya akan memberikan gambaran-gambaran mengenai Raja Jajuli ini sendiri, ya. Coba kita lihat, ya. Ini saya juga heran juga, mengapa begitu sepeninggalan dari Bambang Susantono ini jadi berantakan begini, ya. Saya melihat ini adalah berantakan. Ini sudah parah, saudara, ya. Sudah nggak karuan ini, sudah liar-liar semua ini, saudara. Ini wajah tidak jelas, saudara. Orang ini nggak ada fungsinya. Dia sebagai wamen aja tidak berfungsi. Sekarang dia ditaruh sebagai di IKN ini, dia berani, saudara, meminta dari mereka ini. Saya tidak tahu apakah dia sudah dikasih wewenang khusus, ya kan, oleh Pak Jokowi. Saya tidak tahu, saudara. Ya kan, kepala wakil ini. Jadi PLT ini adalah PLT daripada Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Raja Jajuli kalau saya boleh bilang. Ya kan, ini sebentar, ya, dia sudah jadi PLT Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Raja Juli Antoni mengusulkan kepada DPR agar anggaran OIKIN atau OIKN ditambah menjadi 29 triliun pada 2025, saudara. Ya kan, padahal 2025 ini harusnya sudah selesai dulu, ya kan, sudah diakhir aja dulu ini IKN ini, ya kan. Dan ini dia berani-beraninya, ya, minta kepada anggota DPR nih. Jadi dia si Raja Jajuli ini mengusulkan kepada DPR agar anggaran OIKIN atau OIKN ditambah menjadi 29 triliun pada 2025 dari pagu indikator, ya, indikatif sebesar 505 miliar, saudara, 505,5 miliar. Dari 500,5 miliar bisa meningkat menjadi 29 triliun ini dari mana, saudara? Nggak tahu, ya. Dana APBN tersebut rencananya akan digunakan untuk sejumlah program kerja OIKN hingga pengelolaan infrastruktur
yang akan diserah terimakan dari pemerintah pusat menjadi milik otoritas, saudara. Ini terburu-buru ini ya kan, biarin aja dulu. Ya kan, kalau misalkan anggota DPR menjawab masalah yang ditanyakan atau yang diminta oleh ini, ya sudah keterlaluan juga, saudara. Mereka kerjasama, ya kan. Tadi kami usulkan 29 triliun, apakah bisa diterima atau tidak, atau sebagian digeser ke K-L lain ya, untuk pengelolaan jadi bahan diskusi, saudara. Itu adalah pria yang baru saja dilantik, ini baru aja dilantik, saudara, baru muncul, tapi sudah berani-beraninya ya. Inilah, saudara, manusia-manusia yang semestinya tidak penting ya di Indonesia ini, harusnya dimusnahkan aja ini. Ini ya, sebentar ini. Tadi kami usulkan 29 triliun, apakah bisa diterima atau tidak, atau sebagian digeser ke K-L ya kan, lain untuk keperluan lain tuh ya kan, keperluan lain pengelolaan ini jadi bahan diskusi. Itu kata daripada si Jajuli, saudara. Lebih lanjut, Raja Juli menjelaskan, selain untuk pengelolaan barang milik negara, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara. Nah ini, saudara, ini banyak permintaan ini. Ini banyak permintaan, mungkin bisa juga digeser untuk membuat rumah yang dia pindahkan dari rumah dia di Bekasi atau dari mana itu ya kan, si Raja Juli ini, 3 Juli ini. Kami mencatat beberapa kebutuhan anggaran yang belum terelokasi ya kan, dan belum teralokasi dalam Pagu Indikatif 2025. Kenaikan itu merupakan konsekuensi tahap pengelolaan barang milik negara yang akan diserahkan oleh PUPR kepada OIKN ya, saudara. Ya ini, saudara, buru-buru ya kan. Biarkan aja, saudara. Kalau didiamkan mangkrak itu pasti, saudara. Kalau didiamkan mangkrak, menjadi besi tua ya. Coba kita lihat aja nanti ya. Dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang ini mengatakan Pagu Indikatif 2025 mengalami penurunan sekitar 7% jika dibandingkan DIPA dengan tahun ajaran atau anggaran ya 2024. Ngapain diurusi, saudara, orang ini nanti sebentar juga mau selesai nih ya kan, apakah dia mau diangkat lagi oleh Prabowo? Saya juga nggak tahu, saudara. Si Raja Jajuli ini apa mau diangkat lagi? Mungkin mendapat titipan dari Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi ini kan banyak titipan-titipan sekarang, saudara. Semestinya si Grace Natali itu sudah naik ke komisaris ya, karena terus ada dulu yang cewek itu juga masuk di PTPN. Terus ini juga mungkin, saudara, ini karena kedekatan dengan anak daripada Jokowi ya, itu Kaisang, jadi akhirnya semua mendapat jabatan. Jadi Pagu Indikatif Anggaran OIKN 2025 yang mengalami penurunan disebabkan anggaran masih berupa baseline yang berasal dari kebutuhan dan realisasi berdasarkan Pagu Anggaran 2023 sampai 2024, saudara. Ini pemborosan ini permintaan ya kan, banyak permintaan nih si Raja Jajuli ini. Dan apakah anggota DPR mendengar dari orang yang tidak jelas ini, saudara? Ini tampangnya saja tidak jelas ya. Dia hanya mungkin buat ban serep aja dulu ya. Kalau sekarang ini dia bisa disandingkan dengan Basuki Hadi Mulyono, ini saya bingung juga, saudara. Bagaimana pemikiran seorang Jokowi semakin enggak karuan, semakin amburadul gitu ya. Jokowi ini semakin enggak karuan, dengan dia menjauh daripada PDIP ya. Masa orang seperti begini bisa disandingkan dengan Menteri Hadi Mulyono ya, Basuki ini. Saya juga bingung juga ini. Dan bagaimana sih kira-kira seorang Bahlil aja sudah mengakui ini, lihat nih, saudara. Bahlil aja mengakui bahwa investasi asing itu belum ada yang masuk ke IKN, saudara. Karena Bahlil ini, ya kan, ini. Satu Raja Jajuli, ya kan, si itu tadi,
Dan yang kedua ini adalah Bahlul. Ya, bagaimana dengan ungkapan Bahlul ini, saudara? Raja Jajuli dengan Bahlul ini sami mawon ya. Sekarang ini, inilah saudara, pemerintahan kita ini jadi memuakkan semua. Saya muak ya kan. Dan ini adalah berita yang kemarin pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 ya. Menteri Investasi ya kan, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengakui investor asing belum ya kan, investor asing hingga kini belum masuk ke IKN atau Ibu Kota Nusantara atau IKN. Pasalnya, proyek tersebut baru membutuhkan penanaman modal dari dalam negeri untuk pembangunan tahap 1 kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP ya kan. Dia mau pakai alasan apa aja terserah ya. Kalau ditanya kenapa belum ada investasi asing ya kan, desain kita itu adalah klaster pertama ini selesai di lingkaran 1 ya kan, kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP IKN ya kan. Baru masuk investasi asing di lingkaran 2 saudara. Lah ini saudara, lingkaran 2-nya kapan wallahu alam nggak tahu ya. Itu kata si Bahlul dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI di Jakarta Pusat ya pada hari Selasa kemarin, saudara. Ya ini manusia-manusia yang tidak jelas ya pada rapat di gedung DPR ya. Termasuk adalah si Raja Jajuli ini. Jadi sekarang ini sekarang belum mereka investasi asing bisa dilakukan. Atau mungkin jika katanya gini deh sikatnya ya. Jadi sekarang ini mereka ini belum masuk ya investor asing bisa melakukan investasi di IKN. Karena infrastruktur di lingkaran 1 belum selesai 100%. Waduh, lingkaran 1 belum selesai 100%. Jadi sekarang ini masih di dalam percepatan, saudara. Itu ungkap daripada si Bahlul ya kan. Ini nggak jelas ya. Ini singgung IKN, Kemenq sebut banyak lembaga muncul ini. Nah ini saudara, ini banyak lembaga muncul ya. Nanti kita lihat lagi ya. Akan tetapi Bahlul menampik apa yang dibangun di ibu kota baru sekarang ini masih berkutat dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Ia menegaskan proyek-proyek yang ada di IKN juga bagian dari investasi lokal, saudara. Iya, orang lokal-lokal aja yang baru masuk ini. Bahlil mengaku progres pembangunan sarana dan prasarana di sana sudah hampir rampung. Hal itu disaksikan saat kunjungan ke IKN bukan yang lalu, saudara. Ini Bahlul memang dia ke sana, saudara. Sama dengan Pak Jokowi ya, dia kalau Pak Jokowi di sana, dia di sana. Jadi seminggu yang lalu saya baru pulang dari sana. Hotel sudah hampir jadi, rumah sakit hampir semua jadi. Ya kan, rumah sakit hampir jadi. Ya kan, terus sebagian gedung-gedung juga sarana prasarana mendasar juga sudah hampir jadi. Pokoknya semua hampir. Itu adalah investasi semuanya dalam negeri terus di luar APBN, itu ungkap daripada Bahlul ya. Sementara itu anggota Komisi 6 DPR dari fraksi PDIP Haris Torino mempertanyakan optimisme Bahlil dalam beberapa rapat terakhir. Ia mengungkit klaim sang menteri bahwa akan banyak investor asing masuk ke IKN, saudara. Iya, ini disinggung semua ini. Ya kan, investor asing mungkin harus harus ditanyakan dari Bahlul ya kan. Mengapa semua pada ketanya ke sini, kok nggak tanya langsung ke presiden, saudara? Presiden kan sebagai marketing itu kemarin menjual kemana-mana, gitu loh. Ini ini presiden ya, luar biasa. Haris mengatakan sampai sekarang belum ada investor asing tersebut
menurutnya suntikan dana dari luar negeri itu baru akan masuk jika investor diinjak, saudara. Diinjak apanya? Diinjak lehernya atau gimana nih? Ya kan? Jadi Haris mengatakan sampai sekarang belum ada investor asing tersebut. Jadi menurutnya suntikan dana dari luar negeri itu baru akan masuk jika investor diinjak. Kalau investasi dasar belum selesai, maka investor swasta apalagi asing akan sulit sekali menaruh dananya kecuali diinjak atau dipaksa, saudara. Investor asing harus dipaksa ya ini ya. Kalau nggak dipaksa nanti nggak ada investasi di IKN. Kalau diinjak ya, ini diinjak lehernya nih, harusnya diinjak lehernya. Kalau diinjak ya kan mau nggak mau ya harus ke sana investasi di IKN. Tetapi apakah dengan cara seperti itu investasi akan didatangkan ke IKN? Bagaimana janji Bapak ya kan asing akan masuk dalam jumlah besar ya kan tanya Haris ke Bahlul, saudara, tanya Haris, nggak tahu, saudara. Bahlul ya kan, Bahlul ini kan orang yang banyak nggak tahunya, saudara. Dia mungkin adalah orang yang mungkin dia sedang berpikir ya apa yang harus dilakukan kalau ini ya, mengapa semua kok sekarang ditinggalkan ya, saya melihatnya seperti begitu. Ya, buat saudara-saudara saya ini yang ada mungkin ada di sekitar sini ya. Ya ini kita lihat ya. Ya buat saudara-saudara saya yang sudah ada di sini ya kan, yang kita lihat nih lumayan nih ada 140 lebih ya. Yang ingin ngobrol-ngobrol di room daripada Hendro Virleso, silakan saudara, silakan. Data juga sudah saya berikan nih saudara, data untuk bisa masuk di link ini. Link ini juga saya sudah berikan ya. Buat saudara-saudara saya ini yang ingin ngobrol-ngobrol nih, karena di sini nih. Kayaknya sih sudah ya. Ya, selamat malam buat saudara kita, buat Cicak di Dinding nih. Ada Cicak di Dinding, ada Heru Bodos, dan saudara saya nih yang ada di sini, yang ada di live chat. Ya kalau pengen ngobrol-ngobrol yuk, kita ke sini yuk. Jadi Ketut Sumiarta, ya kan. Sumiarta dan ada Ebi Ardian, ya kan. Dan ada nih saudara-saudara kita yang sudah ada di live chat ya, yang dia ingin pengen ngobrol-ngobrol di room ya, di room Hendro Virleso, silakan. Saya sudah berikan linknya dan kita ingin ungkap juga semua ya. Ada hal-hal yang kita ungkap saudara. Jadi proyek IKN ini adalah proyek pemborosan ya, saya melihat ini. Seorang daripada ini adalah wakil ini baru wakil aja sudah berani minta-minta ya ke DPR ini. Apakah itu juga apakah itu sudah definitif atau belum tahu ya. Kalau mereka ini hanya dipasang-pasang di sana, dia hanya sementara-sementara, semakin nggak karuan, saudara. Setidak-tidaknya harus diputuskan nih. Apakah ini yang memutuskan adalah si Jokowi atau mungkin Prabowo, harus diputuskan siapa yang definitif, siapa yang benar itu yang di IKN ini.